Saya tunggu dengan setia, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kali ini saya akan menyampaikan simulasi IHT ya. Pada kegiatan ini saya akan mengambil materi mengenai program sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ini adalah sekolah yang program pemerintah yang akan dimulai tahun ajaran 2021-2022, di mana yang mengikuti program sekolah penggerak pada tahun ini melalui beberapa tahapan, yaitu pada tahun 2021 ini masih sebagian kecil saja yang mengikuti kegiatan ini. Adapun sekolah penggerak adalah yaitu sekolah yang menuju kepada visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, yang dimaksudkan pelajar Pancasila tadi adalah yaitu mewujudkan pelajar yang pada nantinya bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, bagaimana kita berupaya mengenai, maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit gangguan ini. Untuk mewujudkan sekolah penggerak ini, maka dibutuhkan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, terutama dimulai dari kepala sekolah dan guru. Untuk mencapai tujuan sekolah penggerak, ini ada 4 tahapan proses transformasi seluruh Indonesia menjadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, apa yang akan ditempuh pada tahap 1? Tahap 1 ini adalah tingkat-tingkat di bawah level yang diharapkan. Kemudian tahap 2-nya 1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Tahap 3-nya sudah sampai di level yang diharapkan. Dan tahap 4-nya adalah sudah berada di atas level yang diharapkan. Nah, sedangkan upaya-upayanya, ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Program sekolah penggerak akan mengakselerasikan sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran. Yang pertama, program sekolah penggerak ini adalah berkolaborasi dari Kemendikbud dan pemerintah daerah, lalu diikuti oleh PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, baik negeri maupun swasta. Nah, kemudian kondisi awal sekolah dimulai dari tahap 1, lanjut ke tahap 2, 3, dan 4. Nah, durasi programnya 3 tahun ajaran, harapannya nanti
program sekolah penggerak ini sudah mencapai visi atau ikut mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Apa saja? Ada 5 intervensi, yaitu yang pertama ini dilakukan pendampingan konsultatif dan asimetris. Yang kedua, dilakukanlah penguatan SDM sekolah. Yang ketiga, pembelajaran kompetensi yang holistik. Keempat, perencanaan berbasis data. Dan yang kelima, digitalisasi sekolah. Yang dimaksudkan dengan pendampingan konsultatif dan asimetris adalah program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Kemudian penguatan SDM sekolah yang dikuatkan mulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah, penilai, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif, pusing, one-to-one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Pelatihannya apa saja? Pelatihannya untuk KS, pengawas, kemudian penilai dan guru adalah pelatihan implementasi pembelajaran kompetensi holistik bagi kepala sekolah, pengawas, penilai, dan guru. Kemudian pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas, dan penilai. Kemudian pendampingannya adalah meliputi in-house training, seperti saat ini yang kita lakukan. Kemudian lokakarya tingkat kabupaten kota, lalu komunitas belajar, program coaching one on one dengan kepala sekolah. Kemudian bermitra juga kepala sekolah, guru, dilatih nasional untuk pendampingan kelompok guru. Yang ketiga, SDM tentang implementasi teknologi berupa literasi teknologi, platform guru, ini adalah profil dan pengembangan kompetensi, lalu platform guru pembelajaran, kemudian platform sumber daya sekolah, dan platform rapot pendidikan. Jadi ada 5 platform. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Tentunya berawal dengan harapan profil pelajar Pancasila itu dipelajari melalui program intrakurikuler dan program co-kurikuler. Yang keempat, perencanaan berbasis data, di mana manajemen berbasis sekolah, perencanaannya berdasarkan refleksi diri dari satuan pendidikan, yang dimulai dari laporan atau potret mutu pendidikan, dijadikan sebagai bahan refleksi diri, diadakan perencanaan program, kemudian diadakan pendampingan oleh pelatih ahli. Yang kelima, upaya yang dilakukan adalah digitalisasi sekolah. Nah, digitalisasi sekolah ini adalah penggunaan berbagai platform digital yang bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang menyeluruh. Nah, platform guru ini profil dan pengembangan kompetensi, yaitu alat bantu guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis microlearning dan habituasi. Platform guru pembelajaran, ini alat bantu untuk menjalankan pembelajaran kompetensi holistik. Kemudian platform sumber daya sekolah untuk meningkatkan fleksibilitas, transparansi, akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah. Kemudian dashboard
raport pendidikan. Ini untuk memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis. Nah, kemudian siapa saja yang harus berperan? Semua harus bergerak secara bersama-sama untuk mencapai visi, yaitu yang harus bergerak mulai dari pemerintah daerah, ya, kemudian pelatih ahli dan pengawas, kepala sekolah dengan beberapa platform teknologi, lalu komite pembelajaran yang salah satunya juga komite orang tua sebagai pemangku kepentingan, lalu guru, kemudian murid tentunya juga bermitra dengan perguruan tinggi, lembaga sosial, kemudian kepala desa, lurah, dan sebagainya. Nah, sedangkan harapannya sekolah penggerak adalah bagian dari ekosistem pendidikan di jangka panjang, semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Di tahun ini, tahun 2021-2022, ini harapannya ada 2.500 sekolah penggerak yang tersebar di 34 provinsi, di 110 kabupaten kota. Tahun yang akan datang, 2022-2023, ini dari 2.500 menjadi 10.000 sekolah penggerak. Ya, yang tersebar di 250 kabupaten kota. Jadi ini sudah 4 kali lipat. Di tahun 2023, 2024 menyebar di 514 kabupaten kota sejumlah 20.000 sekolah penggerak. Kemudian di tahun ajaran 2024-2025 ini mencapai 40.000 sekolah penggerak. Sehingga dengan penambahan-penambahan tersebut, maka pada tahun 4 tahun yang akan datang, periode jangka panjang, 100% semua sekolah di satuan pendidikan di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, tentunya manfaat itu akan dinikmati oleh semua kalangan, terutama untuk pemerintah daerah, yaitu meningkatkan kompetensi SDM-nya. Kemudian membuat pembelajaran lebih menarik, efek multiplier dari sekolah penggerak ke sekolah lainnya. Jadi peningkatan percepatan mutu. Daerah juga begitu, menjadi daerah penggerak pendidikan sehingga menjadi daerah rujukan praktek dalam pengembangan sekolah penggerak. Manfaat bagi satuan pendidikan, ini Bapak Ibu, yang endingnya adalah mencapai kepada profil pelajar Pancasila. Demikian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan harapan kita bersama ini dengan semua bersinergi, semua berperan, sehingga terwujudlah sekolah penggerak yang kita harapkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.